Ketua Umum DPP IKA Lemhanas, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar menegaskan bahwa paham komunis tidak akan muncul lagi karena bumi Indonesia tidak cocok dengan paham komunis. Hal ini dapat dibuktikan dengan 2 kali peristiwa komunis yang akan menanamkan paham komunis di Indonesia, yakni PKI Muso dan G30 SPKI dapat digagalkan. Bahkan dengan dikeluarkannya TAP MPR nomor 25 tahun 1966 yang melarang paham komunis di Indonesia dan bubarkan PKI. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP IKA Lemhanas saat acara Coffee Morning tanggal 22 September 2021 yang dihadiri oleh para wartawan senior dan para pemimpin media massa, atau beberapa hari sebelum mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio menyebutkan adanya indikasi institusi TNI telah disusupi paham komunis karena ada sejumlah patung atau diorama di markas Kostrad terkait penumpasan gerakan 30 September tahun 65 telah hilang. Hal ini disampaikan Gatot Nurmantio dalam diskusi secara virtual dengan topik TNI versus PKI. Komunis tidak pernah mengenal istilah kalah, yang ada adalah pasang dan surutnya perjuangan. Apabila strategi kedua belum mencapai apa yang diharapkan oleh mereka, maka strategi ketiga mereka terapkan, mengendap ke bawah permukaan, bergerak di bawah permukaan untuk bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa bangkit kembali dalam segala bentuknya. Ini terjadi di tahun 65. Yang kita menilai bahwa apa yang terjadi di tahun 65 ini ternyata 2 kali perjuangan komunis untuk mengkomuniskan Indonesia gagal. PKI Muso dan G30 SPKI. Artinya apa? Bumi kita ini, tanah kita ini tidak cocok dengan benih-benih Marxis-Leninis. Tidak cocok. Maka keluarlah keputusan rakyat dalam bentuk TAP MPR nomor 25 melarang paham komunis di Indonesia, membubarkan PKI. Jadi kalau sekarang ada ancaman, ada seolah-olah dikedepankan ancaman dari komunis, saya pikir kita sudah punya payung. Kalau tidak salah Pak Presiden waktu berdialog dengan santri di Manunjaya sana, ada pertanyaan, kekhawatiran dari seorang santri, Pak, bangkitnya kembali komunis. Jawaban Presiden apa? Loh, kalau soal itu kan kita sudah punya payung. Kalau mereka mau bangkit kembali ya digebuk. Bukti lain bahwa paham komunis tidak akan muncul lagi. Negara-negara yang semula menganut paham komunis saat ini sudah menjadi negara kapitalis. Dulu perjuangan mereka adalah didukung oleh komunisme internasional. Sekarang coba lihat deh komunisme internasional. Kemarin aja perkembangan terakhir. Partai Rusia Bersatu menjadi pemenang di pemilu di Rusia. 50% lebih. Komunis cuma 90%. Kita lihat Cina. Sejak Deng Xiaoping jadi Perdana Menteri di sana, dengan falsafahnya tidak peduli kucing itu warna hitam kah, putih kah, kuning kah. Yang penting adalah kucing itu bisa menangkap tikus. Maka dalam upaya mensejahterakan rakyat Cina, membangun ekonomi Cina, Deng Xiaoping mengadop sepertinya sistem kapitalistis. Dan sekarang Cina, coba lihat deh ke Cina sana. Mereka sudah jadi negara kapitalis terbesar di dunia bersama Amerika. Jadi ancaman komunis itu sebetulnya ancaman yang dibuat-buat sedemikian sehingga menimbulkan kekhawatiran dari bangsa Indonesia mengenai komunis. Ini semua dalam rangka apa? Pengalihan. Ada ancaman lain dari sini yang mereka alihkan perhatian masyarakat Indonesia seolah-olah kepada komunis. Komunis tidak akan bisa muncul lagi. Isu komunis dinilai hanyalah pengalihan dari ancaman yang lebih besar. Ancaman yang nyata di negara kita adalah intoleransi dan kekuatan yang akan mengganti Pancasila. Apa yang terjadi di negeri kita sekarang ini yang berkembang adalah sifat bukan ancaman dari luar. Ancaman fisik dari luar, agresi militer atau itu kecil sekali. Tidak. Secara fisik yang mungkin terjadi adalah konflik perbatasan di antara negara ASEAN. Itu paling secara fisik ya. Itu pun kalau terjadi dengan solidaritas ASEAN ya, itu bisa cepat kita selesaikan. Diplomasi ASEAN ya, bisa kita selesaikan. Ancaman yang nyata di negeri kita adalah
intoleransi. Ya. Kemudian ada kekuatan yang ingin mengganti Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Saat ini yang harus diwaspadai adalah tematiknya atau cara-cara yang digunakan komunis, bukan munculnya kembali komunis, serta cara-cara yang digunakan pihak-pihak tertentu yang memiliki agenda politik memecah belah bangsa dengan cara-cara PKI komunis.